Nuwun para miyarsa semua kadang sutresna budaya. Kali ini saya ingin membuat satu katakanlah bahasan atau tutorial singkat tentang iket. Dasar-dasar menggunakan iket kita perlu tahu. Tentu kita harus menyiapkan sebuah iket separon saja. Jadi yang kalau ada persegi 4 bisa dilipat atau paling enak memang dipotong jadi separuh. Nah, untuk mempermudah ini saya mirror videonya mulai sekarang. Nah, untuk mengenakan dasar-dasar mengenakannya seperti ini. Jadi ikat ditaruh arti telakupkan ke kepala. Kemudian katakanlah di wiru ya seadanya lah. Dan nanti itu disilangkan yang tangan tangan kanan itu menumpang atau wiran kanan itu menumpang yang kiri seperti ya bisa dilihat. Nah, ketika setelah ditumpangkan kemudian tutupnya itu wirannya dijereng dari tutup. Kemudian untuk mempermudah bisa tadi diselipkan di bagian belakang. Nah, kita bisa ngurusi yang menjereng ya, wiran yang satunya lagi. Ya dasarnya kurang lebih demikian saja, cukup ringkas. Harusnya semua bisa melakukan. Memang tidak perlu rapi, yang penting kita tahu dasarnya dahulu. Ini yang menjadi dasar untuk mengenakan iket. Nah, kemudian diikatkan di belakang supaya kencang, diikat 2 kali ya. Nah, ya kurang lebih demikian. Memang tidak terlalu rapi, yang penting kita tahu konsep dasarnya, teman. Sutresno sekalian bisa mengerti. Nah, untuk membuat iket alusan adalah ini lebih advance lagi, lebih berkembang lagi. Dasarnya sebenarnya sama, cuma yang di sini ditambahkan namanya teknik midih. Nanti karena kita harus mau wiru agak ngeremit, agak rumit, jadi ujung iket itu nanti dijepit di antara jempol kaki. Nanti untuk mempermudah kita menarik ikatnya, dan kemudian saat ditarik itu nanti diwiru. Wirunya kurang lebih nanti diusahakan sebesar kira-kira 2 jari tangan kita atau 2,5 jari lah paling besar. Jangan nanti terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Pertama-tama untuk mempermudah yang bagian kiri kita lakukan dulu seperti ini, diselipkan, belum diwiru saja. Ini nanti mempermudah supaya ikatnya tidak bergeser-geser. Tarik kencang baru diselipkan ya. Nah, kemudian kita mewiru yang tangan kanan ya. Ini karena sudah di mirror, saya bahasakan seperti apa adanya. Ini tangan yang kanan diwiru. Mulai mewirunya itu di belakang telinga ya. Jadi diwiru memang tidak mudah mewiru itu. Melipat-lipat kecil-kecil, kira-kira besarnya saya kurang lebih 2 jari, selebar 2 jari ya. Diwiru serapi mungkin. Setelah yang belakang selesai diwiru, kemudian agak depan ya untuk mengimbangi yang belakang. Nah, seperti ini, semoga bisa terlihat. Kita lipat-lipat, kita wiru kecil-kecil. Kita wiru kecil-kecil. Dan kemudian kalau sudah dikencangkan, kemudian dinaikkan ke atas telinga seperti ini ya. Naikkan ke atas tumpangan, jadi telinganya jangan sampai tertutup, telinga harus kelihatan ya, sambil dijaga, agak ditarik, dijaga supaya tidak bodol, tidak jebol dulu wirunya. Sebelum dijereng jangan sampai jebol dulu wirunya ya. Nah, kemudian kita tarik demikian, kita biasa belakang lah supaya enak. Ini juga bisa diselipkan, ada yang diselipkan, kalau saya menyelipkan ada yang dulu bahkan itu kalau sampai ujungnya itu sampai depan bisa dicokot atau digigit dulu. Nah, kalau sudah diselipkan, yang tadi yang bagian kiri itu ditarik dulu. Nah, kita baru mewiru serapi mungkin bagian iket yang kiri, sama kurang lebih dijepitkan di jempol kaki untuk mempermudah dipidih tadi. Namanya di jempol kaki dijepit itu namanya dipidih. Nah, kemudian
kita mewirunya lagi. Seperti biasa yang dimulai dari belakang telinga. Kita lipat-lipat, kita wiru. Memang ini yang paling susah adalah ketika kita mewiru. Saya sendiri sudah lama belajar memakai ikat, tetapi mewirunya itu tidak terlalu rapi saya akui. Kalau mau lebih lama, lebih sabar lagi mungkin bisa. Tapi ini karena tutorial ya sudahlah, kita percepat. Yang penting wiru cukup rapi, dibelah bak saja. Jadi seperti membuat papan-papan itu. Depan, kalau belakang sudah, kemudian mau wiru bagian depan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai di wiru, kemudian kita akan tangkukan sebelumnya, dinaikkan di atas telinga wironnya. Jangan sampai telinga itu tertutup ya. Nah, kita rapikan wironnya, kemudian kita tangkupkan. Jadi idealnya ketika kita memakai ikat adalah yang wiron dari kanan tadi, diambil dari kanan itu ditumpangi oleh wiron yang kiri ya. Ya, seperti itu. Tarik yang tadi dilepas, ini yang satunya habis diwiru tadi diselipkan dulu. Ya, kita selipkan. Kita akan mulai membuat tutup. Ini namanya tutup ya. Jadi yang sudah diwiru tadi dijereng atau dijebol, atau ya saya lebih suka dijereng gitu ya. Ada yang istilahnya itu dijebol, agak dilebarkan menjadi tutup. Ini. Jadi dari atas ke bawah seperti itu, ditarik. Ya. Biasanya yang bagian depan tetap terwiru, bagian belakang karena sudah dijebol wironya tidak sesempit atau tidak seraket yang depan. Baik, kalau sudah ditata kira-kira demikian sudah selesai. Sekali lagi diselipkan. Kalau sampai ke depan, kalau sampai ke bibir boleh untuk digigit ya, atau dijepit oleh bibir boleh. Tapi kalau saya cukup selipkan saja. Nah, baru yang wiron yang ini sama ditata, agak dijereng menjadi tutup ya. Perhatikan cara menjerengnya. Nah, kemudian tanjungan ditata. Tanjungan itu pertemuan wiron kanan dan kiri, itu namanya tanjungan. Jadi anatominya seperti belangkon, karena belangkon itu juga ikat yang sudah dibakukan. Nah, kemudian kalau sudah kita ikat seperti tadi, ikat 2 kali supaya tidak pudar atau tidak lepas ya. Ya, sudah selesai. Ini sudah katakanlah sudah cukup rapi. Ya, ini memang karena cepat. Kalau mau bersabar, kita bisa membuat yang lebih rapi lagi. Nah, kurang lebih demikian ya. Tampilan ini sudah saya kembalikan seperti semula, bukan lagi mirror. Tampilannya seperti ini. Nah, jadi ikat yang sudah cukup halus. Ada yang menamai